Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Truk syarat muatan tepung dan minyak goreng terguling di tikungan yang miring di jalur Denpasar Padang Bae. Polisi gagalkan penyeludupan 18 ekor penyu hijau yang dilindungi ke daerah Denpasar. Desa Wisata Kenderan Gianyar kembali masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa Wisata Kenderan, Kabupaten Gianyar, menjadi salah satu desa yang termasuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun ini. Desa Kenderan berasal dari nama Keindraan, berarti Istana Dewa Indra dalam dunia pewayangan. Desa lengkap memiliki keindahan alam yang lengkap, berupa bentang sawah yang subur, dan peninggalan-peninggalan sejarah dan arkeologi, juga wisata healing. Desa ini juga menyediakan kelas melukis dengan gaya klasik Bali. Ukiran dan kerajinan tangan khas Desa Kenderan jadi penggerak ekonomi di Desa Wisata Kenderan. Pariwisata kan cuma alam, buatan, dan budaya. Apa yang nggak ada di sini? Alamnya ada nggak? Indonesia itu alam dan budaya 95% portofolio pariwisata. 5% yang buatan. Kalau di sini alam, budaya, dan buatan ada semua. Berarti kan 100%. Cuma apapun memang harus dikemas oleh buah pikir manusia. Ini ada, dan tim kita kan terkenal tuh, Kim Ox Parko dan tim Gianyar. Itu kita bikin event di sini, berebut orang datang ke sini mau lari sama beliau atau mau piece up sama beliau. Nah itu jadi paket di sini. Setelah lari itu ajak kemana-mana di sini. Tahun ini merupakan penyelenggaraan ADWI yang ketiga kalinya yang mengangkat tema kebangkitan ekonomi dari desa untuk Indonesia bangkit. Diharapkan dengan program Desa Wisata, sekitar 4,4 juta lapangan kerja tercipta dan perekonomian desa makin meningkat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bergeliatnya kembali pariwisata di Bali dalam beberapa bulan terakhir memberi dampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke beberapa objek wisata di Bali. Salah satunya ke objek wisata Sangeh, Desa Sangeh, Kabupaten Badung. Jumlah kunjungan wisatawan mulai meningkat sejak memasuki bulan April hingga Mei 2023. Jumlah kunjungan rata-rata mencapai 300 orang per hari. Didominasi wisatawan Eropa seperti Rusia, Jerman, serta wisatawan asal Polandia. Pasca COVID sampai saat ini tingkat kunjungan semakin hari semakin ada peningkatan, khususnya tamu-tamu Eropa. Jadi dulu memang orang pada takut ke Sangeh karena monyetnya galak. Nah setelah ada perubahan kepengurusan, jadi kami bersama teman-teman berusaha bagaimana yang menjadi daya tarik monyet, jadi mereka tidak berbahaya buat pengunjung. Jadi kami memberikan perhatian khusus sehingga monyet-monyet yang ada di Sangeh sekarang tidak seperti dulu lagi. Jadi biar orang tidak takut ke Sangeh. Yang banyak dari Polandia. Ya, Polandia, Rusia, itu juga Jerman, tapi yang paling banyak Polandia. Jumlah kunjungan wisata sempat mengalami penurunan drastis pada bulan yang sama pada tahun 2022. Kunjungan wisatawan turun drastis selain dampak merebaknya virus COVID-19.
juga karena monyet sempat menjadi agak galak karena faktor minimnya makanan. Baik dan tidak galak gitu, sudah jinak gitu. Nah, jadi senang Bapak melihatnya Iya, ya. Jadi tidak ada rasa ketakutan Pak? Enggak. Ya, ini kunjungan keberapa Pak ke Sangihe? Pertama kali ya? Iya. Oh, jadi tidak takut sama sekali ya Pak ya? Jadi sudah melihat monyetnya jenak-jenak ya Pak? Iya. Diprediksi jumlah kunjungan ke objek wisata Sangihe akan makin meningkat pada bulan Juli dan Agustus bersamaan dengan masa liburan sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Para pemain Bali United berlatih ketahanan fisik jelang bergulirnya musim kompetisi sepak bola Liga 1 2023-2024. Bali United menggelar latihan di training center Pantai Purnama Gianyar. Pelatih asal Brasil, Stefano Cugura, memimpin langsung latihan perdana dengan memberikan porsi latihan ketahanan fisik usai libur kompetisi selama 1 bulan. Dalam latihan ada 3 pemain asing absen yakni Broan Nuri, Heber Besa, dan Privat Barga. Dalam latihan perdana ini, turut bergabung 2 pemain baru yakni Tegar Infantri Sukamto sebagai gelandang dan Taufik Hidayat dengan posisi sebagai penyerang. Tegar didatangkan dari Persikabo 1973 dan Taufik didatangkan dari Madura United FC. Ya, alhamdulillah hari ini mulai bergabung dengan tim Bali United ya, tim paling bagus ya mungkin. Ya di sini saya sebagai pemain baru dan termasuk ya di sini harus belajar karena saya masih muda, belajar dengan pengalaman di sini, cuaca di sini. Terus harapan saya yang terdekat untuk fokus di latihan dan bisa beradaptasi lebih cepat dan bisa bermain bagus di setiap kesempatan. Itu aja. Ya mungkin alasan saya bergabung dengan tim Bali United mungkin Bali United adalah tim besar di Indonesia ya. Jadi tantangan tersendiri buat saya ke depannya. Semoga di sini saya bisa berkembang dan bisa memberikan yang terbaik buat tim ini. Mungkin kalau buat persaingan tentunya di latihan, intinya di latihan harus bekerja keras. Melihat performan dari latihan perdana dari teman-teman Bali United gimana Coach? Ya sama, ya dari semua kerja keras di dalam latihan. Pasti mereka datang dari libur, tidak mudah buat latih, tapi hari ini semua latih oke. Ya situasi dari normal dari sepak bola. Setiap tahun ada pemain habis kontrak keluar dari tim, terus ada yang butuhan dari tim, kita harus lihat siapa bisa datang buat bantu. Hari ini ada 2 pemain yang lokal yang baru latihan, tapi pasti nanti ada yang pemain asing juga yang datang. Tapi semua di posisi kita benar-benar butuh buat lebih bagus dari liga kemarin. Mengarungi musim 2023-2024, Serdadu Tridatu telah melepas 10 pemain dan saat ini telah merekrut 2 pemain baru. Di musim lalu, Bali United berada di peringkat kelima klasemen. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.